Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih bahas materi Anda hari ini ya, bab 5 dari Buy Back Your Time. Topiknya ini menarik banget, tangga pengganti atau the replacement ladder. Iya, betul. Ingat kan kita pernah bahas kuadran DIRP? Nah, bab ini ngasih solusi nih buat yang mungkin ngerasa stuck di kuadran penggantian. Tahu kan? Ngerjain tugas penting tapi kok ya nguras energi banget gitu. Nah, ini cara sistematisnya buat beli waktu kita lagi. Benar banget. Ini semacam kerangka kerja lah ya. Tujuannya jelas, delegasi tanggung jawab, tapi secara bertahap. Supaya apa? Supaya Anda bisa fokus ke tugas yang nilainya paling tinggi, yang di kuadran produksi itu. Kuadran produksi, yang benar-benar ngasilin duit dan dampak strategis ya. Tepat. Jadi ini bukan asal rekrut orang aja, tapi rekrut yang strategis. Tujuannya yaitu beli kembali aset paling penting, waktu Anda. Oke, coba kita lihat gimana sih tangga ini bekerja. Oke, siap. Kita bedah ya tangga pengganti ini. Katanya kan ada 5 anak tangga nih. Dan di tiap tangga ada 3 hal penting, perasaan kita saat itu, terus rekrutan kunci yang dibutuhin, sama kepemilikan tugas yang harus dilepas. Full. Iya. Betul. Dan cara naiknya itu penting nih. Pakai proses audit, transfer, fill di setiap langkah. Jadi Anda audit dulu waktu Anda habis kemana, terus transfer tugas yang bisa ditransfer. Nah, waktu kosongnya diisi sama kerjaan kuadran produksi. Audit, transfer, fill. Oke. Dimulai dari paling bawah ya. Kita mulai dari dasar. Anak tangga 1, administrasi. Nah, di sini biasanya perasaannya itu terjebak, stuck gitu. Kayak tenggelam sama kerjaan kecil-kecil. Rekrutan kuncinya jelas, asisten administrasi. Asisten administrasi ya? Terus yang dilepas apa? Kepemilikan penuh atas inbox email dan kalender Anda. Ini sering jadi langkah pertama yang, wah, lega banget rasanya. Kebayang sih lepas kontrol kalender itu emang kayaknya awal-awal aneh ya, tapi pasti bebasin energi mental banget. Lanjut tangga kedua. Betul sekali. Nah, setelah admin beres, biasanya tantangan berikutnya di anak tangga 2. Pengiriman, delivery. Perasaannya di sini mandek, stalled. Mungkin ngerasa Anda jadi penghambat layanan ke klien. Jadi bottleneck gitu ya? Bisa jadi. Rekrutan kuncinya, kepala pengiriman, atau bisa juga manajer customer success. Nah, kepemilikan yang dialihkan itu soal proses onboarding klien, terus dukungan rutinnya. Di sini nih aturan 1080 jadi relevan. Oh, aturan 1080. Pernah dengar sekilas. Itu gimana persisnya kalau di konteks pengiriman ini? Gampangnya gini, Anda mulai prosesnya, kasih arahan awal, mungkin 10%, terus serahin kerjaan utamanya yang 80% ke tim atau rekrutan kunci tadi. Nah, Anda masuk lagi di akhir buat review final, kasih sentuhan akhir, atau approval. Itu 10% lagi. Wah, menarik. Jadi kualitas tetap kejaga tapi kita nggak ngerjain semua ya. Oke. Lanjut, tangga ketiga. Anak tangga 3, pemasaran, marketing. Perasaan di sini seringnya gesekan. Friction, mungkin marketingnya on-off gitu. Tergantung waktu Anda lagi luang apa enggak. Hah, ini kayaknya banyak yang ngalamin nih, kayak dorong batu terus ya. Bisa dibilang gitu. Rekrutan kuncinya ya kepala pemasaran. Yang dilepas, ya semua soal kampanye marketing, datangin prospek, gitu-gitu. Oke, setelah marketing, biasanya penjualan nih. Tepat. Anak tangga 4, penjualan, sales, perasaannya itu tertekan, pressure. Semua deal gede harus lewat Anda misalnya. Rekrutan kuncinya kepala penjualan, kepemilikan yang dialihkan. Ya, proses nelpon calon klien, follow up, closing. Nah, ini nih, katanya ini yang paling susah dilepas ya. Kenapa tuh? Ya, sering banget. Selain karena pendiri biasanya ngerasa dia penjual paling jago, ini juga soal identitas. Udah nempel gitu peran chief salesperson. Terus ada juga takut. Wah, nanti pendapatan gimana kalau bukan saya? Bener juga sih. Terus gimana ngatasinnya? Nah, disinilah prinsip 80% itu penting banget. Dapat 80% hasil dari orang lain itu udah bagus banget. Kalau itu bisa bebasin waktu Anda buat mikir strategi lebih gede. Ini bukan soal perfeksionis di satu tugas, tapi soal leverage. Gimana caranya hasil Anda berlipat ganda lewat orang lain. Coba pikir, 100% dari satu deal atau 80% dari 5 deal yang di-close tim Anda.
mana yang lebih baik. Ngelihatnya jadi beda. Oke, terakhir nih, puncak tangganya. Anak tangga 5, kepemimpinan, leadership. Perasaannya udah mengalir, flow. Udah bebas waktunya, Anda bukan lagi operator utama, tapi udah jadi arsitek bisnisnya. Empire builder istilahnya. Keren, rekrutannya. Tim kepemimpinan, C-level atau setara lah. Yang dialihkan, ya kepemimpinan operasional harian. Anda fokus ke visi, strategi jangka panjang, kolaborasi sama tim leader Anda. Nah, ini kayaknya pas banget sama contoh Andy Warhol yang disebut di materi itu ya, soal pabrik seninya. Dia kan nggak ngelukis sendiri semua. Persis. Warhol itu contoh bagus banget orang yang secara naluriah nerapin prinsip tangga ini. Dia pakai asisten banyak banget. Dia pakai teknik silk screen biar bisa direplikasi cepat sama orang lain. Bahkan pakai gambar domain publik. Dia bangun sistem, mesin seni gitu. Fokusnya geser dari bikin seni, ke jualan, dan bangun merek seninya. Dia gantiin dirinya terus di proses produksi intinya. Jadi intinya buat Anda yang dengerin nih, tangga pengganti ini kayak peta jalan lah ya, alat buat secara sadar beli waktu Anda lagi pelan-pelan, biar bisa keluar dari kerjaan yang nguras energi meskipun penting, dan fokus ke zona jenius Anda, kuadran produksi itu, biar bisnisnya bisa tumbuh tanpa bikin Anda benci sama bisnis itu sendiri. Nah, ini jadi bahan renungan penting buat Anda. Coba deh, lihat lagi kelima tangga tadi. Administrasi, pengiriman, pemasaran, penjualan, kepemimpinan. Kira-kira, Anda paling merasa nyangkut atau paling relate sama anak tangga yang mana sekarang? Terus, tugas atau tanggung jawab spesifik apa sih yang rasanya paling susah buat Anda lepasin? Padahal Anda tahu itu mungkin bukan penggunaan waktu terbaik Anda lagi. Ngerti di mana titik lengketnya Anda itu langkah pertama buat benar-benar bisa manjat tangga ini.